Halo, perkenalkan nama saya Tiur Malam Syarhutosoid, mahasiswa apoteker 6B Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Saya bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Chandra Simarmata, Haposan Malau, Aldemar Banjarnahor, Indra Siregar akan membawakan tentang pembuatan SOP, yaitu standar operasional prosedur apotik beserta dengan bentuk-bentuk SOP-nya. Yang pertama, permohonan surat izin apotek. Surat permohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian, fotokopi surat tanda registrasi apoteker, fotokopi surat izin praktek apoteker, fotokopi ijazah apoteker, fotokopi sertifikat uji kompetensi dari calon apa, fotokopi kartu tanda penduduk calon apa, surat pernyataan bermaterai bertempat tinggal secara nyata sewilayah dengan calon apotek, denah bangunan, surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, daftar asisten apoteker dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal kelulusan, dan STRTTK, daftar alat perlengkapan apotik, daftar kepustakaan wajib apotik, surat pernyataan bermaterai dari apa bahwa tidak bekerja tetap di perusahaan farmasi lain dan tidak menjadi apa di apotik lain, asli dan fotokopi surat izin atasan bagi pemohon PNS, fotokopi akte perjanjian kerjasama antara calon apa dengan PSA dilegalisir, surat pernyataan bermaterai pemilik sarana apotik, surat keterangan sehat dari dokter, fotokopi nomor pokok wajib pajak atau NPWP APA dan PSA. Dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan, nama saya Haposan Malau. Nah, di sini ada lampiran SOP izin apotek. 1. Permohonan meminta informasi perizinan ke loket. 2. Permohonan mengisi formulir dan lengkap persyaratan. 3. Petugas loket memeriksa kelengkapan berkas. 4. Bagian proses melakukan penelitian dan validasi. 5. Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar, bagian penerimaan mengirimkan berkas ke tim teknis. Yang 6. Tim teknik melaksanakan pemeriksaan tinjau lokasi dan membuat rekomendasi. Yang 7. Rekomendasi tim teknis. 1. Apabila diizinkan berkas. B. Apabila tidak diizinkan berkas. Yang 8. Berkas hasil tinjau lapang telah diserahkan ke sub bidang evaluasi dan penyuluhan. Yang 9. Proses pemeriksaan. Yang 10. Pemberitahuan surat izin telah selesai. Dan selanjutnya lampiran SOP tinjauan lokasi. Ketua tim menerima berkas permohonan izin. Yang kedua, menetapkan jadwal. Yang ketiga, mengisi dan menandatangani daftar. Yang keempat, sebelum berangkat ke lokasi dipimpin oleh ketua tim. 5. Tim berangkat ke titik lokasi dan seterusnya. SOP di apotek perencanaan sediaan farmasi. 1. Apoteker harus menjamin obat yang diadakan izin edar. Yang kedua, petugas menghitung jumlah pemakaian obat. Yang ketiga, petugas menetapkan jenis dan jumlah sediaan farmasi. Yang 4. Petugasan membuat pesanan minimal 2 rangkap. Yang kelima, surat pesanan harus ditandatangani apoteker. SOP pengadaan sediaan farmasi. Petugas pemeriksa legalitas, faktur dan surat jalan. Yang berikutnya, petugas menerima sediaan farmasi yang dikirim dari distributor. Petugas mencocokkan faktur. Dan yang terakhir, petugas melakukan penyimpanan sediaan farmasi. Sekian dan terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Indra, saya mahasiswa dari Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Saya akan menjelaskan SOP penerimaan obat di apotek, yaitu periksa keabsahan faktur, mencocokkan faktur dengan obat yang datang, memeriksa kondisi fisik obat meliputi kondisi wadah serta tanggal kadaluarsa. Setelah selesai diperiksa, faktur ditandatangani dan diberi tanggal serta stempel. Faktur yang asli diserahkan pada sales dan salinan disimpan oleh apotek. SOP penyimpanan obat. Semua sediaan farmasi tersimpan pada masing-masing tempat yang ditentukan. Penyimpanan sediaan farmasi berdasarkan metode FIFO dan FEFO. Identitas sediaan farmasi tertera pada masing-masing kotak. Mengatur temperatur dengan AC atau kipas angin dan melakukan pengecekan secara teratur. SOP pelayanan resep.
Apoteker menerima resep, lakukan screening resep. Bila ada obat yang diganti atau merek lain, mintakan petunjuk pasien terlebih dahulu. Hitung nominal harga dan minta persetujuan pasien. Siapkan obat sesuai resep, kemas obat dan berikan etiket. Periksa kembali resep sebelum diserahkan kepada pasien. Pada saat menyerahkan wajib memberikan informasi minimal kegunaan dan aturan pakai. SOP pelayanan resep yang mengandung psikotropika atau narkotika. Apoteker menerima resep, lakukan screening resep, mengisi kelengkapan untuk data pasien meliputi nomor resep, nama pasien, umur, alamat, jumlah obat, dan dokter yang menulis resep. Bila ada obat yang diganti, minta persetujuan pasien. Hitung nominal harga dan minta persetujuan pasien. Siapkan obat sesuai resep. Pada saat menyerahkan wajib memberikan informasi obat. Jika gejala yang diindikasikan telah hilang, maka disarankan untuk menghentikan pengobatan karena dapat menyebabkan ketergantungan. Terima kasih. Halo, nama saya Aldemar Banjarnaor. Saya mahasiswa Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam. Di sini saya akan menjelaskan SOP pelayanan tanpa resep. Pasien datang, menyapa pasien dengan ramah dan menanyakan pada pasien apa yang dibutuhkan. Tanyakan terlebih dahulu keluhan yang diderita. Kemudian bantu pasien mendapatkan obat yang tepat. Jika tidak dapat ditangani dengan sebuah medikasi, disarankan untuk ke dokter. Menghitung harga dan meminta persetujuan pasien. Bila sudah terjadi persetujuan, ambilkan obat yang diminta. Serahkan obat disertai dengan informasi. SOP penanganan sediaan farmasi kadaluarsa. Menetapkan petugas menangani sediaan farmasi kadaluarsa. Menyiapkan tempat penyimpanan sediaan farmasi kadaluarsa. Memberikan tanda pada wadah sediaan farmasi kadaluarsa. Dalam kondisi apapun, sediaan farmasi kadaluarsa tidak boleh diserahkan pada pelanggan. Untuk sediaan farmasi yang dapat dikembalikan dibuat berita acara. SOP memeriksa kadaluarsa sediaan farmasi. Memeriksa tanggal kadaluarsa pada satu rak obat dalam satu waktu. Memastikan semua obat yang ada di rak diperiksa. Pindahkan obat yang kadaluarsa pada rak terpisah. Laksanakan prosedur perlakuan obat yang telah kadaluarsa. Pindahkan obat dengan tanggal kadaluarsa yang sudah dekat dalam rak terpisah. Lakukan dokumentasi. Terima kasih. Halo, nama saya Chandra Kurniawan Siwarmata. Berikut saya akan menyampaikan SOP membersihkan dan pengaturan temperatur lemari es. Pertama, bersihkan bekuan es dalam lemari dan obat dipindahkan ke wadah lain. 2. Membersihkan noda dan kotoran dengan lap basah, bila perlu dengan deterjen. 3. Simpan kembali obat dengan rapi dan segera tutup kembali dan lakukan pencatatan pemeriksaan tersebut. 4. Memastikan lemari es bersih dan rapi dan hanya terdapat produk kesehatan. Berikutnya, meracik puyer. Pertama, memeriksa alat gerus dengan keadaan bersih dan kering. 2. Mencuci tangan petugas dan menggunakan masker. 3. Timbang atau ambil bahan obat sesuai dengan resep. 4. Gerus obat dengan arah berlawanan jarum jam. 5. Aduk dengan sudip sampai rata. 6. Puyer siap dibungkus. Berikutnya, pengulangan resep atau resep iter. Pertama, terima resep dengan teliti dan informasi pengulangan resep. 2. Jika pengulangan tidak wajar, maka tanyakan pada penulis resep. 3. Jika resep benar, maka bisa dilayani. 4. Buatkan kopi resep jika terdapat sisa obat yang belum diambil. 5. Berikan penyuluhan dengan tepat kepada pasien. Berikutnya, kebersihan area apotik. Pertama, pastikan ruangan bersih dan rapi. 2. Penerangan dan kursi tunggu yang memadai. 3. Lampu tetap bersih dan terang. 4. Warna plafon tetap bersih dan terang. Sekian dan terima kasih. Demikianlah persentase dari kami. Kami ucapkan terima kasih.